tengah rimbunnya hutan Kalimantan, seorang pria parubaya berlari dengan napas tersengal. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar, dan tangannya menggenggam sesuatu yang berkilau. Di belakangnya, bayang-bayangan hitam mengintai, mengeluarkan suara-suara aneh dari balik pepohonan. "Jangan ambil itu, kau akan membangunkan mereka." Suara-suara tua yang entah dari mana asalnya. Pria itu terhuyung, matanya membelalak melihat sesuatu di depannya, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sebuah gerbang batu raksasa yang dihiasi ukiran-ukiran kuno yang bergetar seolah-olah ingin membuka rahasianya. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh mengguncang hutan dan sesuatu muncul dari kegelapan. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya ditemukan pria itu? Dan apa yang sedang menunggunya di balik gerbang batu tersebut? Beberapa minggu sebelum kejadian mengerikan itu, di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, seorang pemuda bernama Jaya duduk termenung di tepi sungai. Ia adalah keturunan suku Dayak, namun hidup dalam keterbatasan. Mimpi-mimpinya besar, tetapi kenyataan terlalu pahit. "Kita harus pergi mencari sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, Jaya," ujar Banu, sahabatnya yang penuh ambisi. Desas-desus tentang harta karun kerajaan yang terkubur di dalam hutan sudah lama beredar di desa tersebut. Konon, harta itu berasal dari peninggalan sebuah kerajaan kuno yang lenyap tanpa jejak ratusan tahun lalu. Namun tak ada satupun yang berani mencarinya. Legenda menyebutkan bahwa harta itu dijaga oleh kekuatan tak kasat mata yang akan menghukum siapa saja yang tamak. Jaya awalnya skeptis, namun tetapi ketika keadaan semakin sulit, sawah mereka gagal panen, hasil buruan semakin menipis, ia akhirnya setuju. Bersama Banu dan beberapa pemuda desa, mereka bersiap melakukan perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan mereka dimulai di pagi buta. Mereka menelusuri hutan belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak keanehan yang mereka temui. Pohon-pohon besar seolah bergerak, suara-suara aneh yang membisikkan sesuatu dalam bahasa asing, serta jejak-jejak misterius di tanah yang bukan milik manusia atau hewan yang mereka kenal. Namun, mereka semua itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka temukan di tengah hutan. Jaya dan rombongannya tiba di sebuah dataran tinggi yang tertutup oleh kabut yang tebal. Di tengahnya berdiri sebuah reruntuhan candi kuno, tertutup lumut dan akar pepohonan raksasa. Atmosfer begitu mencekam, seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan, namun masih menyimpan sisa kehidupan yang tak kasat mata. Banu melangkah maju, matanya berbinar melihat patahan-patahan di dinding candi, pahatan-pahatan yang begitu indah. "Ini dia, kita sudah dekat," serunya penuh semangat. Namun saat mereka mencoba masuk, tiba-tiba tanah bergetar. Sebuah suara bergema di dalam candi, seakan sesuatu telah terbangun dari tidur panjangnya. "Berhenti, kita harus hati-hati," seru Jaya, tapi Banu tidak menghiraukannya. Ia menemukan sebuah peti yang tertutup rapat dan penuh dengan nafsu. Ia mulai mencoba membuka peti emas tersebut. Saat kunci peti itu terlepas, suara gemuruh semakin kuat. Udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin, dan dari dalam kegelapan muncul sesosok bayangan besar berbalut cahaya merah menyala.
Makhluk itu memiliki mata menyala seperti bara api dan suaranya bergema di udara. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Jaya dan rombongan membeku dalam ketakutan. Mereka menyadari bahwa legenda yang selama ini mereka dengar bukan sekedar cerita belaka. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bayangan raksasa itu semakin mendekat dan hawa panas menyelimuti mereka. Jaya menggenggam tangan Banu yang ketakutan, mencoba mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini. "Kita harus mengembalikan peti itu," seru Jaya. Namun, Banu yang masih diliputi ketamakan menolaknya. "Ini kesempatan kita. Harta ini bisa mengubah hidup kita." Makhluk itu semakin mendekat. Udara bergetar saat ia berbicara. "Tak seorang pun boleh mengambil harta kerajaan ini tanpa restu para leluhur." Jaya melihat sekeliling. Di antara pahatan dinding candi, ia menemukan sebuah tulisan kuno yang samar-samar terbaca. Hanya mereka yang berhati murni yang boleh melanjutkan perjalanan. Dengan penuh keberanian, Jaya mengambil peti emas itu dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Seketika, cahaya merah dari makhluk itu meredup dan angin kencang berputar mengelilingi mereka. Suara gemuruh pun mereda. Namun, Banu yang masih berusaha mengambil harta itu mendadak menjerit. Tanah di bawahnya retak dan tanpa sempat diselamatkan, ia terhisap ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Jaya dan pemuda lainnya berlari keluar dari reruntuhan candi dengan jantung berdebar. Begitu mereka mencapai hutan, suara gemuruh di belakang mereka menghilang. Saat mereka menoleh, candi itu telah lenyap, seolah tak pernah ada. Mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Tak ada harta yang mereka bawa, tetapi mereka sadar bahwa tidak semua kekayaan layak untuk dikejar. Sejak kejadian itu, Jaya tidak pernah lagi mencari harta karun. Ia menyadari bahwa warisan leluhur tidak hanya berupa emas dan permata, tetapi juga kehormatan dan kebijaksanaan. Kisah ini menyebar luas di desa tersebut, menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Hutan Kalimantan tetap menyimpan rahasianya, dan tak ada lagi yang berani mengusiknya. Namun, di malam-malam tertentu, saat angin berdesir melewati pepohonan, beberapa penduduk desa mengaku masih mendengar suara-suara samar. Suara seseorang yang memanggil dari dalam kegelapan, seolah meminta pertolongan. Apakah itu hanya angin, ataukah Banu masih terperangkap di sana selamanya?